Bismillah, masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasukul su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin wa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan kepada Kiai Haji Habal selaku sesepuh guru kita semua yang sangat kami muliakan dan yang sangat kami hormati, yang kami muliakan Al-Ustaz Abdul Basit, yang sangat kami muliakan Al-Ustaz Abu Syairi El-Ummi, beserta semua hadirin, saudara-saudaraku yang hadir pada saat ini, di mana di antara kita yang berkumpul pada saat ini ada beberapa alumni, di antaranya alumni Pondok Pesantren Salamiyah Syafi'iyah Sukorejo, Pondok Pesantren An-Nuqayah Bulu, Pondok Pesantren Al-Amin, mungkin banyak lagi, mungkin ada alumni Pondok Pesantren Sidugiri yang sangat kami hormati dan yang sangat kami banggakan. Mudah-mudahan kita yang sedang berkumpul pada saat ini selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya. Mudah-mudahan berbarengan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang berkumpul pada saat ini senantiasa dalam lindungan berlimpah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada sang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap sahabat, tabi'in, ahli keluarga, dan juga kita yang sedang berkumpul pada saat ini dan keluarga yang ada di rumah masing-masing, senantiasa diaku sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat pertolongan dari kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudaraku yang sedang berkumpul di Masjid Al-Mukhlis dalam rangka memperingati dan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal, tepat di tanggal 12 Rabiul Awal adalah kita selalu merayakan dan berbahagia atas kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal pribadi yang unggul. Mudah-mudahan tema tersebut menjadi suatu acuan
dan suri tauladan kepada kita semua. Hadirin yang sangat saya hormati, terutama kepada semua alumni-alumni yang senior, kami mohon maaf pada saat ini diberi waktu untuk berbicara, bukan untuk bertausiah. Kenapa? Kami sadari bahwa di antara kita mungkin bukan senior saya, tapi yang paling tua di antara sekalian semua. Jadi mungkin bukan tausiah, tapi kita saling nak mengingat mendana matulana, karena betul-betul tak pantas untuk mentausiahi para dengan saja dari hal ilmu betul-betul tak ahli ilmu walaupun betul-betul pernah mondok. Namun mungkin karena lebih tua, mereka diberi kesempatan untuk berbicara formator dan para dengan saja. Istana betul-betul sangat todus artinya karena kali itu ada Ustaz Al-Syairi yang memang beliau adalah dalam segi keilmuan walaupun usia lebih muda daripada saya, beliau tidak diragukan lagi masalah keilmuan. Dan di sini ada Ustaz Abdul Basit, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tahfidz Quran yang ada di Babelan, di Tarumajaya di perumahan dekat Bugasari. Di sini ada guru saya juga yang halal, namun sebagai yang lebih tua mungkin mengingatkan kepada semua, karena yang berkumpul pada saat ini adalah mayoritas alumni dari pondok pesantren yang berbagai pesantren, Al-Afiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Al-Afiyah Dulu, Al-Amin, dan mungkin banyak. Walaupun mungkin yang tidak pernah dari pesantren, tapi para panjenengan semua pernah mengenyam pendidikan di Yayasan Al-Hasan Sobri yang diasuh kalau dulu Kiai Hasanuddin, yang sekarang putranya guru kita semua yaitu Kiai Ali Hasan. Cuman mengingat pesan dari guru kami, santri yang sudah pulang ke daerah masing-masing, ke tumpah darah masing-masing, ke rumah masing-masing, yang dikatakan sukses bukan karena setelah ada di daerah masing-masing orang yang serba berkecukupan dalam segala ekonomi, atau sekalipun menjadi ustadz yang banyak santrinya, tapi manakala alumni santri saya guru melupakan wirid dan pikirnya seorang guru. Artinya begini, walaupun kita ini ada di rumah di daerah masing-masing setelah kembali dari pondok lalu ngajar, menjadi seorang kiai, menjadi seorang ustadz asatidz, tapi tidak sejalan dengan manhajnya guru kita, ini adalah suatu ketidaksuksesan terhadap santri tersebut. Apalagi santri yang dikhawatirkan oleh guru-guru ketika pulang dari pondok pesantren masing-masing sampai melupakan amaliyahnya yang ada di pesantren, wiridnya guru kita, zikirnya guru kita, ini yang paling dikhawatirkan oleh guru. Maka alhamdulillah dengan adanya kita walaupun menjadi perantau ada di Jakarta ini, berbagai macam suku kita yang berkumpul, tapi kita masih bisa berkumpul seperti ini. Dan ini mohon maaf tadi tidak disebutkan, tuan rumah dari acara yang mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW
ini diselenggarakan oleh Ikatan Pemuda Sumber Engkaran yang disingkat IPSA di Bintik. Nah, dengan adanya IPSA seperti ini, kita mempunyai wadah untuk selalu mengamalkan amalan-amalan yang ada di pondok pesantren yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Umpamanya Ratibul Haddad yang dibaca setiap hari Rabu setengah bulan sekali di Masjid Al-Mukhlis ini adalah amaliyah dari guru kita, dari Syamsul Arifin, pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Maka ini yang dititipkan kepada semua santrinya atau simpatisan yang punya kecintaan kepada pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Ratibul Haddad jangan sampai dilepas dan dilupakan. Umpama dari pondok pesantren Al-Mubaya guru-guru mempunyai amaliyah yang memang manhajnya turun dari guru-guru yang ada di pondok pesantren Al-Mubaya guru-guru. Ayo kita amalkan bersama-sama, karena kita jangan cuma memihak kepada karena kita alumni pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah lalu tidak mau bergabung dengan Al-Mubaya guru-guru, tidak mau bergabung dengan Al-Amin. Ini adalah sebuah kerugian dan kesalahan yang sangat besar. Karena pesan guru kita, jangan kita cuma mementingkan golongan sendiri, tapi bagaimana kita bisa berkumpul sehingga kita bisa saling memberi masukan, kolaborasi yang bersinergi antara alumni-alumni pondok pesantren yang telah kita pernah tinggal di situ. Artinya pondok pesantren Al-Amin, pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, pondok pesantren Al-Mubaya guru-guru, ayo kita bersama-sama berkumpul dan saling mendukung acara-acara yang akan diselenggarakan. Al-Mubaya guru-guru ada ikatan IAA, ya Ustaz. IAA. Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah ada perkumpulan organisasi IKSAS. Al-Amin ada juga. Kalau di Cikarang itu ada 3. Al-Amin ada perkumpulannya juga organisasinya. IKSAS, Sukorejo, IAA, Al-Mubaya guru-guru. Ini bersama semua. Manakala kita akan mengadakan suatu kegiatan, ini harus saling mendukung, harus saling bersinergi. Tidak boleh kita mengkotak-kotakkan. Karena kita dari Sukorejo, karena kita guru-guru, karena kita Al-Amin, karena mungkin ada yang dari Kepanjen, ada yang Sidugiri, tidak mau berkumpul dan bersama-sama. Ini adalah satu kerugian yang sangat besar. Karena jauh dari Kiai As'ad Syamsul Arifin yang namanya santri saya bukan karena orang yang pernah mondok di Salafiyah Syafi'iyah 30 tahun, 50 tahun. Tapi santri saya orang yang mempunyai kecintaan besar kepada pondok pesantren, kepada guru, kepada masyayikh Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Walaupun panjenengan semua tidak pernah mondok tapi punya kecintaan berkumpul seperti ini, ini otomatis langsung diaku sebagai muridnya, santrinya di As'ad Syamsul Arifin. Mudah-mudahan acara yang seperti ini kita akan menyatukan semangat ukhuwah Islamiyah. Bagaimana Islam ini akan bangkit kembali, akan bangkit lebih maju lagi karena semangat kita yang tidak pernah mengkotak-kotakkan. Cuman yang dititipkan ketika kita berkumpul seperti ini, kita harus tetap selalu berada di dalam genggaman Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena guru kami, Kiai As'ad Syamsul Arifin berwasiat, siapa saja santri saya yang pernah mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, pulang ke rumahnya, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tidak akan bertanggung jawab sampai di akhirat. Tapi manakala semua walaupun tidak pernah mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, kecintaannya kepada pondok pesantren, kecintaannya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mudah-mudahan kita diaku dan bersama-sama di akhirat nanti.
Sebenarnya kita sebagai alumni tidak banyak yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kiai yang menjadi tujuan kita semua. Bukan ustaz yang menjadi tujuan kita. Satu permintaan, asal kita diaku sebagai muridnya guru kita, udah selesai. Yang Sukorejo mudah-mudahan kita diaku sebagai santrinya di Asad. Yang Tanjung Bulu mudah-mudahan kita diaku sebagai santrinya di Syarkawi, di Ilyas dan Asad. Mudah-mudahan kita yang alami diaku sebagai santrinya di Tijani Jauhari, di Idris Jauhari. Ini sudah cukup. Apalagi kita untuk memberi lebih dari pengamalan-pengamalan itu. Ini yang harus kita syukur. Tapi jangan sampai kita melupakan kepada wiridnya guru, kepada zikirnya guru, dan apa-apa yang telah diperintah, disyaratkan, diwasiatkan oleh guru-guru kita. Satu lagi mungkin yang perlu kami sampaikan, terutama kepada alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, ini titipan dari guru kita Kiai Azhari Ibrahimi. Manakala Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah mempunyai alumni yang ada di mana-mana mengamalkan Ratibul Haddad, tolong amalkan Ratibul Haddad yang seperti versi yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Karena Ratibul Haddad ini banyak versi Betawi ini lain, bukan lain, cuma susunan perbaitnya itu ada kelainan. Bukan berarti yang Betawi nggak benar, bukan. Bukan yang berarti Salafiyah Syafi'iyah yang paling benar, bukan begitu. Tapi kita meneruskan apa-apa yang telah diajarkan, yang telah diamalkan oleh guru kita. Karena itu akan bersambung terus. Mungkin seperti itu. Dari tidak banyak yang disampaikan dari kami pribadi, karena ini adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dalam rangka kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kita selalu meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling Rasulullah ingin melihat bukan karena kita menjadi orang-orang yang hebat dalam ekonomi, tapi bagaimana umatnya hidup rukun berdampingan sesama Islamnya. Bahkan kita harus menghargai di antara di sekeliling kita ada yang berlainan keyakinan dengan kita semua. Ini yang terutama, yang paling dititipkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau ada di Mekah, ada di Madinah, beliau sangat santun kepada sekalipun kepada umat atau orang-orang yang di luar akidah Islam. Itulah sekarang biasanya yang sering banyak perbedaan karena kita tidak seiman, lalu orang lain yang tidak seiman dianggap bukan siapa-siapa. Dalam hubungan kita sesama manusia, kita saling menghormati. Tapi ketika kita mengacu kepada hubungan antara keyakinan, di situ kita yakin, ayo kita. Yang penting orang-orang di luar kita jangan sampai mengganggu akidah kita yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, dan mungkin ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon kiranya dimaafkan karena di sini banyak para asatidz. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.